Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala hadhan nabiyyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita sudah masuk yaitu pada halaman 24. Ya. Halaman 24 aliniyah yang terakhir. Sudah ketemu? Baik. Kita masih membahas tentang babu haqiqatul ubudiyah, yaitu bab yang menjelaskan tentang hakikat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannifu rahimakumullah. Kuntu ana sapa ingsun marratan ing dalam ambalan inda syekhi ing dalam sandinga Syekh Abil Abbasi rupane Syekh Abil Abbas Al-Mursi radhiya moga-moga ngridaya Allahu Allah anhu saking Syekh Abil Abbas Al-Mursi. Fakultu maka ngucap sapa ingsun fi nafsi ing dalem awak dheweke ingsun asya'an ing sesuatu. Faqala maka ngendika, faqala maka berkata sapa asy-syekhu syekh, in kanat lamun ana apa an nafsu diri iku laka kadue sira. Fasna maka berbuatlah. Fasna maka berbuatlah biha dengan an nafsu. Ma sesuatu syi'ta yang kau kehendaki. Walan tastati'a dan ora bakal kuasa atau mampu sapa sira zalika ing mengkono-mengkono ma syi'ta. Tsumma qala maka kari-kari ngendika sapa syekh an nafsu utawi diri iku kal mar'ati kaya wong wadon. Kullama aktsarta sumangsane luwih akeh sapa sira khisamaha ing mencela atau madani mar'ah. Aksarat maka luwih akeh khiso maka madani sirah. Fasallimha maka masrah akan sopo sirah ha ing mar'ah ila rabbiha maring tuhane mar'ah. Yaf'alu hali agawi sopo Allah biha kelawan mar'ah ma ing barang yasha'u kang kersa sopo Gusti Allah. Farubbama ta'ibta maka terkadang angel sapa sira fi tarbiyatiha ing dalem ngedidike mar'ah. Fala tanqadu maka ora manut sapa mar'ah laka kadue sira. Fal muslimu maka utawi wong muslim iku man wong aslama kang pasrah sapa siman nafsahu ing awak dheweke siman. Ilallahi maring tumeka Gusti Allah. Bidalili qaulihi ta'ala kelawan dalil
ngendikane Gusti Allah Ta'ala. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Innallaha sesungguhnya Gusti Allah iku ishtara tuku sapa Gusti Allah minal mu'minina saking wong kang mukmin kabeh. Anfusahum ing awak dheweke al mukminin wa amwalahum dan piro-piro hartane mukminin. Bi annalahum kelawan stune iku kadue al mukminin apa al jannata yaitu surga. Idza ahabbaka tatkalane demen ing sira sapa maulaka pangeran sira. A'radha maka malingaken sapa Gusti Allah angka saking sira ashabaka ing piro-piro bature sira. Hatta la tastaghila sehingga ora ketungkul sapa sira bihim kelawan ashabaka anhu saking Gusti Allah. Wa qata'alan mutus sapa maulaka ala iqaqa ing piro-piro hubungane sira minal makhluqina saking piro-piro makhluk kabeh hatta tarji'a sehingga balik sapa sira ilaihi maring Gusti Allah. Kam pirang-pirang tatslubu ngajak sapa sira nafsaka ing awak dheweke sira ila ta'ati tumaka maring ta'at. Wahia utawi nafsaka iku tataqa'adu lungguh dadi lungguh apa nafsa. Innama stune barang iku tahta jubutu sapa sira ila mu'alajati nafsika maring ngobati awak dheweke sira fil ibtidai kelawan kawitane. Fa idza zaqat maka tatkalane nyicip apa nafsa al minnata ing anugrah jaat maka teka opo an nafsa ikhtiyaran kelawan karepe dewek. Fal halawatu maka utawi manis allati tajiduha kang nemu opo nafsaka ing halawah fil ma'siyati ing dalam kemaksiatan. Tarji'u maka balik opo nafsaka tajiduha hale nemu opo nafsaka ing halawah fit ta'ati ing dalam ketaatan. Hadirin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini kita masih meneruskan sebuah bab yaitu yang berkaitan tentang sebuah hakikat dalam sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan yang lalu sesungguhnya Allah senantiasa mengharapkan diri kita ini menjadi hamba-hambanya. Akan tetapi ketika Allah berharap diri kita menjadi seorang hamba yang baik, kita menolak menjadi seorang hamba. Sedangkan segala sesuatunya Allah telah memberikan kepada kita semua dalam sebuah kenikmatan selama kita di dunia ini. Akan tetapi kita terus berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa yardalaka an ta'buduhu ghairah? Bagaimana Allah akan menjadi ridha kalau diri kita saja tidak pernah mau ibadah, tidak pernah mau bersujud kepada Allah. Sedangkan kita hidup di dunia ini, segala fasilitas di dunia ini Allah yang senantiasa memberikan kepada kita semuanya. Nah, kemudian dikatakan, kuntu marratan inda Syekhil Abil Abbas Al-Mursi. Satu ketika saya duduk bersama dengan Syekh Abbas Al-Mursi. Satu ketika saya mengucapkan dalam batin saya,
pada diri saya ini tentang sesuatu. Kemudian Syekh Abil Abbas Al-Mursi ini terus berkata, kalau saja dirimu memiliki sebuah keinginan, memiliki sebuah kehendak, fasna ma syi'ta, maka lakukan apa yang kau kehendaki. Dalam arti apa? Apapun yang kita mau di dunia ini, mau yang baik maupun yang tidak baik, diserahkan saja. Tidak ada yang melarang. Kita mau minum minuman keras, ya silakan. Masyi'ta. Kita mau berbuat sesuatu apapun, masyi'ta, silakan. Gitu. Akan tetapi, walan tastati'a dzalika. Tetapi kita ini tidak bisa akan semaksimal apa yang menjadi sebuah kebutuhan kita. Sehebat apapun keinginan kita, setinggi apapun harapan kita, kalau Allah tidak menghendaki, pasti sesuatu itu tidak akan pernah terjadi. Iya kan? Nah, makanya Syekh Abil Abbas Al-Mursi mengatakan an-nafsu kal mar'ah. Kenapa dikatakan laksana seorang perempuan? Kullama aktsarta khisomaha aktsarut khisomaka. Semakin banyak kita mencela, memarahi daripada perempuan, maka perempuan itu pun akan semakin banyak memarahi diri kita. Semakin banyak kita mencela istri kita, maka istri kita pun akan semakin banyak mencela diri kita. Tuh. Oleh karena itu fasallimha ila rabbiha yaf'alu biha ma yasha. Oleh karena itu segala sesuatunya itu kita serahkan kepada Allah. Karena apa? Sehebat apapun kita berusaha dalam segala sesuatu, kalau Allah sudah tidak menghendaki, maka mustahil itu akan terjadi. Tetapi sesuatu yang tidak mungkin bakal terjadi, kalau Allah sudah berkehendak, pasti hal itu akan menjadi sebuah bentuk wujud yang nyata yang bisa kita dapati. Paham maksud? Allah menentukan diri kita ini fitrahnya adalah orang yang harus ibadah. Tetapi terkadang, bahkan bukan terkadang lagi, sering diri kita sendirilah yang membuat kita nggak pernah ibadah. Tuh. Hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, dikatakan di sini bahwa wara'syus syahwat, yang namanya pimpinan atau kepalanya daripada syahwat itu adalah hubbul mal wal jah. Kepala dari syahwat itu adalah karena cintanya diri kita terhadap harta dan juga dengan pangkat. Nah, biasanya orang akan diuji ketika semakin cenderungnya diri kita dengan sebuah harta, dengan sebuah status, hormat, pangkat, kekuasaan, dan lain sebagainya, maka yang akan diuji pada diri kita apa? Timbul yang namanya apa? Suka marah. Merasa nggak terima. Tuh. Jadi semakin orang banyak hartanya, diujinya itu semakin tidak sabar bagaimana membendung rasa marah. Orang semakin banyak kekuasaannya, pangkatnya, statusnya, mempertahankan bagaimanapun bentuknya, yang ada adalah marah. Yang akhirnya apa? Fasidul qalbi, merusak daripada hati. Yang ada apa? Kesel terus sama orang. Nggak terima terus sama orang. Tuh.
Itu yang akan diuji sebenarnya. Semakin kita gila, senang kepada dunia, kepada harta, semakin kita cinta kepada pangkat, kepada status, maka semakin itu pula kita akan diuji yang namanya amarah. Gampangannya kan sederhana. Orang kalau sudah gila pangkat, gila status, kalau dikata apapun nggak terima. Saya kan tokoh. Iya kan? Masa saya kok dibegitukan? Akhirnya apa? Nggak terima hal-hal yang sederhana. Kenapa? Kalau orang sudah didasari yang namanya sebuah bentuk daripada lebih cenderung hubbul mal wa hubbul jah, maka akan diuji yang namanya dengan bentuk amarah. Hadirin insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dikatakan di sini an-nafsu kal mar'ati aktsaru khusamaha aktsaru khusamaka. Nah, tadi saya katakan bahwa kalau diri kita ini laksana daripada apa? Istri kita. Semakin sering kita omelin istri kita, maka semakin sering pula istri kita akan ngomelin diri kita. Makanya kalau kita itu amalan salah satu pengen jadi wali itu adalah orang yang sering diomelin sama istri. Kalau pengen jadi wali. Ini ada kisahnya. Syekh Abdurrahman Al-Balhajah. Ini salah satu waliullah, tapi dia nggak sadar jadi wali. Syekh Abdurrahman ini. Kerjaannya Syekh Abdurrahman ini diomelin terus sama bininya. Cerewet bininya. Suruh nyuci, jalan. Suruh masak, jalan. Sabar. Akhirnya satu ketika, karena sering diomelin sama bininya, dia pengen pergi refreshing rencananya. Ketika dalam perjalanan ini, dia ini kehabisan bekal. Akhirnya dia bertemu dengan dua orang wali juga. Tuh, ketemu dua orang wali. Satu ketika karena dia kehabisan bekal, dia melihat dua orang ini yang bersamanya, setiap dia minta, itu datang makanan. Ya Allah, saya pengen minta roti, datang itu roti. Ya Allah, saya pengen minum susu, datang itu susu. Akhirnya Syekh Abdurrahman ini, Al-Balhajah ini, saya pun bisa kayak begitu. Akhirnya apa? Dia minta yang sama, bahkan 2 kali lipat Allah turunkan. Kamu bisa doa seperti itu dengan apa? Saya minta doanya adalah berwasilah, bertawasul kepada Syekh Abdurrahman Al-Balhajah. Beliau ini diangkat menjadi wali karena bentuk kesabarannya terhadap istrinya. Setiap hari diomelin. Akhirnya baru sadar kalau dia itu jadi wali. Oh, ternyata Abdurrahman itu saya. Oh, Tuhan ternyata yang selama ini saya tawasulkan akan kewalian Tuhan. Iya. Akhirnya dia kembali lagi menceritakan hal ini kepada istrinya, maka istrinya pun bersikap sopan santun terhadap dirinya. Karena apa? Sadar nggak sadar jadi wali. Tuh, makanya kalau pengen jadi wali, kalau sering diomelin bini. Kalau bini sering diomelin lakinya, maka yang bisa kemungkinan jadi wali itu adalah istrinya. Jadi kalau diomelin bini udah diem aja udah. Kadang-kadang kita mah kalau diomelin bini bukannya nyadar tapi tambah marah. Kalau Syekh Abdurrahman mah dia diem aja udah. Disuruh bini iya, disuruh ini iya, ngikut aja. Sabar. Makanya pengen proses jadi wali kudu sabar kalau ditakolin, kalau dijegugin sama bini. Itu mah bukan sabar, songong bininya, ya. Jadi gampang kalau pengen jadi wali. Sering sabar kayak sama bini.
Tuh, tapi sabarnya sabar yang benar, bukan sabarnya gerendeng. Kalau kita kan sabarnya banyak gerendengnya bukan sabar, namanya kagak ikhlas. Tuh. Hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fal muslimu man aslama nafsahu ilallah. Sesungguhnya orang muslim adalah orang yang senantiasa memasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini sesuai dalam sebuah firman di dalam surat apa itu? At-Taubah itu dikatakan innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah itu membeli daripada orang-orang mukmin ini dengan apa? Anfusahum wa amwalahum. Dengan dirinya dan hartanya ditukar dengan surga. Tuh. Maksud dari ayat ini ada sebuah keterangan dari Syekh Al-Hafiz Al-Mazi rahimallahu taala fi tahzibil kamal, di mana Imam Ahmad bin Hambal rahimallahu taala telah berkatakan, sesungguhnya ada seseorang yang bernama Khalid. Beliau ini adalah orang yang sangat terpercaya dan teramat soleh dalam beribadah, dalam beragama. Sampai beliau ini dikatakan annahu ishtara nafsahu minallahi thalatha marrat. Sesungguhnya dia menjual dirinya kepada Allah sebanyak 3 kali. Bayangkan. Kemudian waqala at-Tabrani sami'tu Abdullah bin Ahmad bin Hambal yaqul kana Khalid bin Abdullah al-Wasiti, ini adalah orang ishtara nafsahu minallahi arba'a marratin, adalah orang yang menjual dirinya kepada Allah sebanyak 4 kali. Nah, ini ada dalam sebuah hadis dikatakan man qara'a qul huwallahu ahad alfa marrah faqad ishtara nafsahu minallah. Barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas sehari alfa marrah 1000 kali, maka pada prinsipnya dia telah menjual dirinya kepada Allah. Kalau sehari dia bisa mampu menjual sebanyak 3 kali, 4 kali, berarti 4000 kali dia membaca surat Al-Ikhlas, menyerahkan dirinya segala sesuatunya kepada Allah. Tuh. Maka tunggu saja kalau kita sudah pasrahkan diri kita, sudah menjual diri kita kepada Allah, bahasanya menjual, memasrahkan diri kita kepada Allah, maka apapun yang kita kehendaki, pasti Allah akan mengabulkan segala hajat-hajat kita. Tuh, paham? Insya Allah. Ketika Allah itu sudah cinta pada diri kita, maka di situ pun Allah akan memalingkan orang-orang yang dekat dengan kita. Tuh. Jadi kalau Allah sudah cinta pada diri kita, sahabat yang paling dekat pun Allah akan singkirkan. Dan kita akan senantiasa tersibukkan diri kita beribadah kepada Allah. Bukan hanya Allah singkirkan sahabat-sahabat kita, tetapi juga Allah memutuskan hubungan dari semua makhluk. Kenapa? Allah sudah suka dan Allah hanya pengen hambanya dengan dirinya yang terus dalam sebuah rasa cinta. Enggak mau dengan yang lainnya. Makanya istilahnya para wali itu mereka uzlah, mereka nyepi, mereka khalwat. Karena apa? Bukan kehendak mereka, tetapi memang sudah Allah kehendaki. Sudah Allah kehendaki. Allah akan putuskan hubungannya dengan temannya. Allah putuskan segala hubungan dengan makhluk yang lain yang ada dirinya dengan Allah. Tuh. Wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan? Enggak ada? Alhamdulillah.
mathalul iman fil qalbi kasyajaratil khadra fa idza kathrat 'alaiha al ma'asi ila akhir. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.